Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Pristaulia Rahmadani, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari program studi Pendidikan IPA. Selamat datang di Kota Semarang, kota yang penuh dengan keberagaman budaya dan juga kulinernya. Pada hari ini, saya sedang berada di Universitas Negeri Semarang. Saya akan mengajak kalian semua untuk berburu minuman tradisional khas Semarang. Minuman ini sangat familiar di masyarakat dan juga dapat ditemui di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang. Apa itu? Yuk ikutin aku. Kita sudah sampai di warung wedang rondenya nih. Yuk ikutin aku. Halo guys, sekarang saya sudah berada di warung wedang ronde dan kita bakal nyobain wedang ronde khas Kota Semarang. Perpaduan antara jahe dan juga rempah-rempah serta komponen isi yang terdapat di dalam wedang ronde membuat minuman ini memiliki ciri khas tersendiri. Satu mangkuk wedang ronde dibanderol dengan harga Rp9.000. Di dalam wedang ronde terdapat beberapa komponen isi seperti agar-agar, kolang-kaling, ronde yang berbentuk bulat, dan juga kacang tanah, serta wedang yang terbuat dari jahe dan rempah-rempah lainnya. Warung Bu Yanti namanya, warung wedang ronde yang terletak di Jalan Menoreh Raya, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Bu Yanti juga menjual beberapa minuman tradisional lainnya seperti wedang roti, wedang jahe, dan juga wedang kacang. Selain itu, Bu Yanti juga menyediakan berbagai jajanan tradisional yang ada di warungnya. Kalau ibu sendiri memang panggilan Kota Semarang. Kalau saya aslinya di Sidoarjo Solo. Kalau yang asli sini kakaknya yang orang itu. Berarti selain mungkin kegiatan ibu kan di rumah biasa kayak ngurus rumah berarti ini. Ya ini tuh Mbak. Jadi dari pagi ya saya buat rata-rata seperti itu bulan semua. Jualan kami sendiri udah berapa lama? Dari tahun 2009. Ya, 2009. Ya. Berapa ke 10 ya? 2010. 11 tahun Bu? Iya. Jualan kami udah dari memang di sini 14 tahun. Iya dari sini. Dulunya di itu Mbak, di depan Warung Belut. Karena itu kan ada pelebar jalan. Akhirnya saya ke sini. Berarti kesamaan juga. Sama juga. Sama. Kalau jualan minuman ini emang pekerjaan utama atau Sama. Satu. Kalau nggak ada, selain itu nggak ada. awal usaha seperti itu emang surat tertulis atau inisiatif dari beberapa Kerjakan sendiri. Inovasi sendiri. apa pikiran itu? Ya, soalnya Mbak, dari dulu tuh saya sama suami saya itu coba dari pabrik semua. Karena kita sudah menikah, jadi sempat tidak bisa satu pabrik kan. Jadi suami saya dia mau nggak mau dia harus berjuang lah, makanya dia usaha sendiri. Jadi dia es kelapa muda. Kalau es kelapa muda kan kena musim ya Mbak ya. Kalau hujan ya pulang dan kurang ya. Akhirnya ada yang yang bantu. Karena aku kesehatan itu apa siapa buat kita kerja kan anak-anak. Akhirnya dikasih orang lah saya gitu. Saya akhirnya sampai itu saya akhirnya lama-lamaan dia berusaha aja ada jadi Kalau rasanya itu ibu sama suami belajar sendiri
Kalau dari awalnya tuh ya juga paling kita kan banyak untuk semacam apa ya, kalau konsep itu paling cuma apa ya, dasarnya enggak ada, cuman ya itulah, cuman kan ada intinya juga enggak ada, jadi kita berpikir sendiri Awalnya belajar diaplikasikan. iya, ada dari riset sendiri. Kalau sepengetahuan itu wedang ronde ini kira-kira aslinya mana, Bu? Ya kebanyakan di Solo sama Salatiga ya, mungkin masih Jawa Tengah, iya masih Jawa Tengah. Menurut Ibu, kalau minuman wedang ronde ini ciri khasnya apa? Minuman hari ini. Itu anu Mbak, rasa jahenya itu apa yang harganya cukup. Sebenarnya kalau apa kebanyakan ya yang datang ke situ itu kadang ada yang banyak apa banyak yang bilang lah ada banyak yang tidak. Nah pasti dia percaya gede karena ya itu menghangatkan bagian lebih enak. Kita udah nyobain ya, Bu. Nah, kalau wedang ronde ini bahannya apa aja, Bu? Ya kalau bahan utamanya jahe sama rempah-rempah. Di rempah-rempahnya ya ada sampai ada jeruk, ya ada rempah-rempah lain lah. Berarti nggak cuma jahe ternyata, Bu. Itu ada juga ada rempah-rempahnya juga. Biar bikin aromanya. Ya itu ada ciri khasnya juga Mbak. Menurut Ibu bahan-bahan dari wedang ronde ini susah nggak, Bu, dapetin? Gampang. Masalah juga ada Wedang ronde ini kira-kira proses pembuatannya seperti apa, Bu? kalau proses pembuatannya ya kalau apa isinya tadi kan agar-agar Mbak, agar-agar kalau kali itu dari pagi sudah rebus dulu ya, rebus dulu apa masak dulu lah sama kacang sangrai isinya itu Mbak. Agar dari kacang sangrai sama kelakar sama apa rondenya itu yang bentuknya itu. Terus kalau kuahnya sih ya jahenya itu digunakan dulu, habis itu di apa dimasak sama dikasih rempah-rempahnya aja. Oh, sama seperti Kalau kalian itu yang memang warnanya putih atau memang paling terus terang saya masak sendiri. Anu Mbak, carinya yang apa biasanya dari pasar kalau saya dari masaknya langsung karena kalau pulang ke pasar saya tidak cocok karena kualitasnya kurang bagus seperti saya ya. Pokoknya langsung belinya di pemasok langsung. Jadi kita olah sendiri. Kalau pemasoknya saya lakukan pemasakan karena biar bagus sama apa nanti juga apa papi gitu kan menarik selera gitu. kalau wedang rondenya sendiri kan biasanya tuh jahe tuh pedes banget ya, Bu. Ya, Kalau ini tuh supaya manis itu pakai dia sudah pakai dimasak, terus nanti ya itu di apa masuknya sama bumbunya sama yang rondenya. Jadi kalau untuk kuahnya sendiri tidak manis. Jadi kan ada yang nanti ada yang ada yang jahe itu dia kan mengurangi gula, jadi dia tidak pakai gula, tawar. berarti gulanya itu di rondenya tadi. Iya, di buletannya itu. Dan itu nggak ada rasa, Bu. Enggak, rondenya itu masih tawar. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngalir di dalam ronde tawar bisa ada manis. Wedang ronde ini biasanya Ibu bikin rondenya dulu atau bikin wedangnya dulu? Kalau biasanya pedangnya dulu. Kenapa pedangnya dulu? Ya karena apa? Ya kita sudah terbiasa ya. Jadi kalau siangnya kita buat pedangnya dulu, habis pedangnya selesai baru kita Kalau rondenya sendiri rasanya kayak dari itu pokoknya sama santan. Tanpa campuran apa-apa. terus ada isiannya gitu. Itu aja. Dulunya pernah masakan Padang, tapi ternyata tangganya banyak itu yang tidak masak. Akhirnya ya, dia belum bisa saya kasih aja. Kita bikin berapa, Bu? Atau berapa, Bu? Takarannya Kalau bawa dari rapet paling ya dadang itu paling 3 perpannya. Kira-kira kalau rondenya itu buatnya sekitar 60-an sih lah. kalau Ibu di rumah masak itu udah pakai sambal mas atau kalau untuk usaha ini kira-kira Ibu bakal meneruskan ke anak gimana nih, Bu?
sangat ya gimana ya Mbak ya, kalau saya sih terserah saya, kalau memang anak saya apa kerja di sini ya apa mungkin ya misalkan mengembangkan untuk bercabang dokter ya alhamdulillah ya Mbak ya, tapi harapannya memang ada Cara manual hari ini mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. mudah-mudahan itu lagi. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Setelah mendapatkan informasi mengenai wedang ronde dari Bu Yanti selaku pedagang wedang ronde, kita akan merekonstruksikan pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat ke dalam sains ilmiah. Untuk merekonstruksikannya, kita akan menggunakan aspek STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan juga matematika. Nah, namun terlebih dahulu kita akan membahas seputar sejarah atau asal-usul dari minuman wedang ronde. Nah, menurut Bu Yanti sendiri, wedang ronde ini berasal dari daerah Solo dan juga Salatiga. Informasi tambahan, Bu Yanti dan Pak Nur berjualan wedang ronde sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 saat ini. Menurut Nugroho tahun 2023, wedang ronde merupakan minuman akulturasi dari budaya Jawa dan juga Tionghoa. Nah, minuman wedang ronde ini banyak dijajakan di beberapa daerah di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nah, salah satunya adalah Solo, Salatiga, dan juga Kota Semarang. Wedang ronde merupakan minuman tradisional yang memadukan tangyuan dan juga jahe serta gula khas Nusantara. Nah, tangyuan ini merupakan komponen isi dalam wedang ronde yang berbentuk bulat, yang pada saat ini disebut oleh masyarakat Jawa dengan sebutan ronde. Asal kata ronde sendiri itu diperoleh pada masa pendudukan Belanda, di mana dalam bahasa Belanda ron artinya bulat, yang kemudian tangyuan berubah nama menjadi ronje. Rekonstruksi sains yang kedua adalah aspek etnosains dari minuman wedang ronde. Nah, menurut informasi dari Bu Yanti, ciri khas dari minuman wedang ronde ini adalah kuah atau wedang yang terbuat dari jahe dan rempah lainnya. Nah, menurut Dekati tahun 2023, minuman wedang ronde merupakan nutrasetikal. Nah, wedang ronde ini merupakan minuman yang terdiri dari air jahe panas yang disajikan bersama dengan ronde serta diberi taburan kacang tanah, goreng, dan kolang-kaling. Ronde sendiri terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah yang dibentuk menjadi bulatan dan di bagian dalamnya berisi kacang yang telah disangrai dan dihancurkan. Menurut Bu Yanti, bahan yang digunakan dalam membuat wedang ronde ini adalah jahe, serai, agar-agar, kacang tanah, kolang-kaling, dan rempah-rempah seperti kayu manis. Menurut Dekati tahun 2023 pula, resep pembuatan wedang ronde ini terdiri dari bahan ronde berupa ketan putih, garam, air hangat. Sedangkan bahan isian dari ronde yaitu kacang tanah kupas yang telah disangrai, gula, garam, dan sirup jahe atau air jahe, dan bahan pelengkap seperti kolang-kaling. Menurut informasi yang diberikan oleh Bu Yanti, di dalam wedang ronde terdapat agar-agar yang berwarna hijau yang bertujuan untuk memberikan variasi warna. Penambahan warna menggunakan agar-agar plain yang diberikan pewarna makanan hijau. Kemudian, zat tambahan yang dimasukkan ke dalam wedang ronde lainnya adalah gula. Gula yang dipakai oleh Bu Yanti adalah gula pasir yang dimasak dan dicampur ke dalam wedang ronde. Berbeda dengan sumber dari Dekati tahun 2023, menurut penuturan Bu Yanti, ronde yang bulat tidak diisi kacang. Hal tersebut disesuaikan dengan keinginan pembeli yang lebih suka dengan ronde tanpa isi. Kemudian, untuk kolang-kaling yang terdapat dalam komponen wedang ronde diberikan warna merah muda. Hal tersebut bertujuan untuk membuat kolang-kaling lebih menarik. Bu Yanti mengatakan bahwa kolang-kaling yang ia dapatkan langsung dari pengepul sehingga kualitasnya terjaga. Kemudian warna yang digunakan adalah
warna makanan. Zat-zat tambahan seperti gula, pewarna, merupakan zat aditif yang ditambahkan di dalam makanan. Pengetahuan mengenai zat aditif atau bahan yang ditambahkan makanan untuk menambahkan kualitas dari makanan akan dikaitkan ke dalam materi pembelajaran IPA kelas 8 mengenai makanan dan sistem pencernaan pada manusia, di mana di dalamnya terdapat submateri berupa zat aditif. Masih mengenai rekonstruksi sains pada aspek etnosains. Menurut Bu Yanti, biasanya masyarakat yang datang untuk membeli wedang ronde adalah karena merasa kurang enak badan. Dan harapannya setelah meminum wedang ronde, maka akan membuat tubuh menjadi lebih hangat. Menurut sains ilmiah, dalam dekade 2023, menurut Hakim tahun 2015, adanya jahe pada minuman wedang ronde menyebabkan minuman ini sering dimanfaatkan untuk menghangatkan badan. Jahe merupakan herba yang penting dalam kesehatan karena memiliki kekuatan sebagai antioksidan yang dinyatakan dalam nilai oksigen radikal absorbance capacity ORAC sebesar 14.840 mikromol TE per 100 gram. Selain sebagai antioksidan, jahe juga dapat bermanfaat sebagai antiinflamasi, karminatif, antimikroba, dan juga antioksidan. Selanjutnya adalah aspek etnoteknologi pada minuman wedang ronde. Menurut Bu Yanti, sebelum jahe yang digunakan direbus, jahe terlebih dahulu dibakar menggunakan kompor LPG. Kemudian, jahe direbus dengan menggunakan panci atau dandang. Untuk memasak wedang ronde, Bu Yanti menggunakan kompor gas yang sudah ada pada saat ini. Kemudian di dalam wedang ronde terdapat ronde yang berbentuk bulat, di mana Bu Yanti membuatnya manual dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2013, proses pembuatan ronde perlu memperhatikan proses pembuatannya, yaitu tempat pembuatan, peralatan, dan juga ruang pengolahan harus dalam kondisi bersih. Rekonstruksi sains berikutnya adalah mengenai aspek engineering atau teknik dalam pembuatan minuman wedang ronde ini. Menurut Bu Yanti, cara membuat wedang ronde ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada membuat wedangnya terlebih dahulu atau kuah yang terbuat dari jahe, kemudian menyiapkan isian komponen dari wedang ronde. Untuk membuat wedang ronde, langkah pertama adalah terlebih dahulu jahe dibersihkan, kemudian dibakar, dan setelah dibakar direbus bersama dengan rempah-rempah lainnya. Jahe dan rempah lainnya direbus hingga mendidih dan didiamkan. Proses selanjutnya membuat komponen wedang ronde, yaitu dengan menyiapkan tepung beras, garam, dan juga gula. Selanjutnya adonan diberikan air dan diuleni hingga kalis. Lalu adonan dibentuk bulat dan kemudian direbus. Pada saat merebus ini, indikator dalam mengetahui apakah sudah matang atau belum yaitu melihat bola-bola ronde sudah mengapung. Langkah selanjutnya adalah meracik wedang ronde. Untuk meracik minuman wedang ronde ini, langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan seluruh komponen isi dari wedang ronde berupa agar-agar, kolang-kaling, ronde, kacang tanah, dan kemudian memasukkan wedang jahe ke dalam komponen isi yang sudah disiapkan. Selanjutnya, menurut sains ilmiah, proses perebusan jahe yang dilakukan terlebih dahulu dibanding dengan membuat komponen isi adalah agar proses ekstraksi dari zat-zat aktif berjalan dengan baik. Nah, dalam proses memasak, air panas dapat membantu dalam ekstraksi zat-zat aktif seperti rempah-rempah dan juga herba, sehingga wedang jahe memiliki rasa, aroma, dan manfaat kesehatan. Proses pemanasan membantu memecahkan sel-sel bahan-bahan tersebut sehingga zat-zat yang terkandung dapat larut di dalam air. Nah, jahe yang dibakar terlebih dahulu bertujuan untuk menghilangkan rasa pahit pada jahe. Yang kedua, proses tersebut juga bertujuan untuk menyatukan aroma dan rasa. Dan yang ketiga adalah menghancurkan struktur sel.
Dan yang keempat adalah membunuh mikroorganisme. Pemanasan air yang dilakukan pada suhu tertentu hingga mendidih berfungsi sebagai cara untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam bahan minuman wedang ronde. Rekonstruksi sains yang berikutnya adalah aspek etnomatematika pada minuman wedang ronde. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Bu Yanti membuat wedang ronde menakar wedang yang ia buat dengan menggunakan dandang besar, yaitu 3/4 bagian dari dandang tersebut, di mana ukuran dandang adalah memiliki diameter 35 cm, tinggi 38 cm, dan tebal 0,3 ml. Kemudian disajikan dalam 60 porsi dengan harga jual Rp9.000. Menurut sains ilmiah, volume dari dandang tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus silinder, di mana diperoleh volume total sebesar 35,252 liter. Maka 3/4 dari dandang tersebut adalah 26,439 liter, di mana 26,439 liter tersebut dibagi ke dalam 60 porsi yang masing-masingnya berisi 0,44066 liter atau 440,60 ml. Dengan harga jual Rp9.000, jika perharinya Bu Yanti menjual 60 porsi, maka keuntungan kotor penjualan yaitu Rp540.000. Oke, itu tadi merupakan video etnovlog mengenai minuman tradisional khas kota Semarang, yaitu wedang ronde, dan juga rekonstruksi sainsnya dengan berpendekatan STEM. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you next time!